Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Febriadi dengan NIM 123011195, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2H. Perkenalkan, nama saya Dwiki Winata dengan NIM 123011176, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2H. Perkenalkan, nama saya Feni Kusumawardani dengan NIM 123011183 dari kelas 2H Prodi PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pendidik atau guru perlu untuk memahami metode pembelajaran yang sesuai dengan murid. Maka hari ini kita akan belajar tentang proses pembelajaran dalam perspektif psikoanalisa. Untuk mencapai pembelajaran efektif, maka sebelumnya seorang guru harus mengetahui faktor penghambat pembelajaran muridnya. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah finansial, kemudian yang kedua ada kesehatan, yang ketiga lingkungan, yang keempat psikologis. Ini merupakan salah sebagian contoh faktor penghambat pembelajaran. Ineffective learning atau kurangnya efektif dalam pembelajaran disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan tadi. Psikoanalisa menurut Freud memiliki 3 aspek. Yang pertama ide, kemudian superego, dan yang terakhir ada ego. Ide adalah insting. Jadi insting itu hewan maupun manusia sudah mutlak memiliki instingnya masing-masing. Insting ini berfungsi sebagai untuk bertahan hidup. Kemudian superego. Superego itu adalah moral. Dan yang terakhir ego. Ego ini adalah sebuah pembenaran atau logika. Jadi saya sederhanakan ide ini sebagai ideologi atau pemikiran, mindset masing-masing individu yang dibentuk oleh lingkungannya, dibentuk oleh pendidikan orang tua, dibentuk oleh lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian superego. Superego ini moral. Adapun moral itu dibentuk berdasarkan sekumpulan norma-norma orang di masing-masing daerahnya. Kemudian ego. Ego ini adalah logika. Ketika berbicara tentang logika, maka logika itu tentang sebuah kebenaran dan yang salah. Jadi seorang guru penting untuk mengetahui, memahami daripada karakter masing-masing individu, karakter masing-masing peserta didiknya. Maka dalam perspektif psikoanalisa, seorang guru harus paham betul tentang ide masing-masing individu. Ini merupakan tahap untuk mencapai sebuah pembelajaran yang efektif dan ideal. Maka sebelum pembelajaran efektif dan ideal, perlu ada proses. Ineffective learning atau kurang efektifnya dalam pembelajaran, kemudian ke metode psikoanalisa oleh guru. Psikoanalisa proses by teacher. Yang di sini adalah proses guru untuk mencoba memahami karakter masing-masing peserta didiknya. Kemudian ini ada metode by characteristic student atau metode berdasarkan karakteristik tipe masing-masing peserta didik yang akan dibacakan oleh teman saya. Macam-macam metode pembelajaran berdasarkan karakter anak. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan masing-masing karakter anak. Yang pertama, anak aktif dan energik. Anak dengan karakter aktif dan energik ini biasanya lebih responsif terhadap metode pembelajaran yang melibatkan interaksi fisik dan kreativitas. Metode yang pas atau yang cocok pada tipe karakter anak ini yaitu seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis permainan, atau pembelajaran melalui eksplorasi aktif. Selanjutnya yang kedua, anak yang introvert. Anak yang introvert atau anak yang tenang
mungkin akan merasa lebih nyaman dengan metode pembelajaran yang lebih individual, seperti pembelajaran mandiri, eksplorasi diri, atau proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk bekerja sendiri. Nah, metode yang pas untuk tipe anak ini seperti diskusi kecil atau partner kerja juga dapat membantu mereka merasa lebih termotivasi dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, anak yang ekspresif dan kreatif. Nah, anak dengan tipe ini mungkin akan menikmati metode pembelajaran yang berfokus pada keterlibatan aktif, seperti proyek berbasis masalah, seni kreatif, atau diskusi kelompok. Nah, dengan metode pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung dan memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara kreatif, ini biasanya akan sangat efektif untuk anak yang ekspresif dan aktif. Nah, yang keempat, anak yang analitis. Untuk anak yang pemikir dan analitis, metode pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah, pemerolehan keterampilan analitis, dan eksplorasi konsep secara mendalam biasanya lebih efektif. Metode seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi reflektif, dan pemberian tugas yang mendorong pemikiran kritis dapat sangat cocok untuk tipe anak ini. Yang kelima, anak yang sosialis. Anak yang sosialis dan ramah mungkin akan sangat menikmati metode pembelajaran yang berfokus pada interaksi sosial, seperti pembelajaran kooperatif atau proyek kolaboratif. Seperti permainan, tim dapat membantu memperkuat keterampilan sosial mereka sambil tetap membangun pengetahuan dan keterampilan akademis. Setelah mendengar metode yang telah dibacakan teman saya barusan, ada beberapa metode yang disesuaikan berdasarkan karakter individu. Nah, setelah guru tahu tentang karakter-karakter masing-masing individu, maka seorang guru menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing murid. Nah, baru lahirlah pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang ideal dan efektif pastinya membutuhkan dukungan yang maksimal dari berbagai aspek. Salah satunya faktor psikologis. Dalam hal ini, anak memiliki berbagai karakter autentik yang dibawa dari rumahnya. Hal tersebut karena terbentuk oleh didikan orang tuanya. Proses pembelajaran perspektif. Psikoanalisa sederhana merupakan metode yang mencocokkan sebuah metode pembelajaran yang tepat berdasarkan karakternya peserta didik. Dalam psikoanalisa terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, adalah komponen kepribadian naluriah, digunakan untuk segala sesuatu mulai dari naluri bertahan hidup, kebutuhan alamiah, dan lain-lain. 2. Ego merupakan unsur kepribadian yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran berdasarkan logika. 3. Superego merupakan unsur kepribadian yang bekerja berdasarkan moral. Jika manusia berkembang hanya instingnya saja, tidak adanya perbedaan dengan hewan. Jika manusia didominan oleh egonya, ia juga sama dengan binatang. Namun, apabila manusia hanya sisi superegonya saja, ia akan seperti malaikat.